penting dari kepemimpinan pastoral pendeta. Yang pertama, mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Di sini, pendeta bertanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran Alkitab dan memberitakan Injil kepada jemaat. Yang kedua, membimbing dan mengembalakan. Di sini, pendeta harus membimbing dan mengembalakan jemaat dengan kasih dan perhatian, bahkan memberikan nasihat dan dukungan spiritual ketika dibutuhkan. Yang ketiga, memimpin ibadah. Di sini pendeta memimpin ibadah dan acara rohani lainnya, menciptakan suasana yang menguatkan dan menginspirasi jemaat. Yang ketiga, membangun hubungan. Di sini pendeta harus membangun hubungan yang kuat dengan para anggota jemaat untuk menunjukkan perhatian dan empati kepada mereka. Yang keempat, menjadi teladan. Pendeta harus menjadi teladan bagi jemaat dalam hal hidup Kristen dan kepemimpinan. Kepemimpinan pastoral pendeta sangat penting untuk pertumbuhan spiritual dan kesejahteraan jemaat. Pendeta yang efektif adalah pelayan yang setia dan berdedikasi yang mencintai Tuhan dan jemaatnya. Pun prinsip-prinsip kepemimpinan pastoral. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan bagi pendeta dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin dan pelayan. Beberapa prinsip-prinsip yang dapat dibahas meliputi yang pertama, kepemimpinan sebagai pelayan. Di sini, pendeta bukan memimpin yang berkuasa, tetapi pelayan yang dipanggil untuk melayani jemaat. Yang kedua, kepemimpinan berdasarkan kasih. Kasih menjadi dasar dari setiap tindakan dan keputusan pemimpin pastoral. Yang ketiga, kepemimpinan yang berfokus pada pertumbuhan spiritual. Tujuan utama kepemimpinan pastoral adalah mendorong pertumbuhan spiritual jemaat. Yang pertama, kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan. Pendeta harus menjadi contoh dalam melayani jemaat dan menuntun mereka untuk melayani satu sama yang lain. Yang kedua, kepemimpinan yang berakar pada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi pemimpin pastoral dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya. Adapun beberapa kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin pastoral. Yang pertama, kompetensi teologis, memahami dan menguasai ajaran Alkitab serta doktrin gereja. Yang kedua, kompetensi pastoral, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, membimbing, dan memberi nasihat kepada jemaat. Yang ketiga, kompetensi interpersonal, memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat dan positif dengan jemaat. Yang keempat, kompetensi kepemimpinan, memiliki kemampuan untuk memimpin, memotivasi, dan mengarahkan jemaat. Yang kelima, kompetensi manajemen, memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya gereja secara efektif dan efisien. Adapun tantangan kepemimpinan pastoral di era modern. Di era modern, pemimpin pastoral menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan yang dapat dibahas dalam video kali ini. Yang pertama, perkembangan teknologi dan media sosial. Nah, teknologi dan media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan jemaat, sehingga pemimpin pastoral perlu memahami dan memanfaatkannya secara bijaksana. Yang kedua, pluralisme, agama dan budaya. Keberagaman agama dan budaya di masyarakat menuntut pemimpin pastoral untuk bersikap toleran dan bijaksana dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, krisis moral dan spiritual. Kehidupan modern seringkali diwarnai dengan krisis moral dan spiritual, sehingga pemimpin pastoral memiliki peran penting dalam membimbing jemaat untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang keempat, perubahan gaya hidup. Nah, perubahan gaya hidup jemaat seperti semakin sibuknya orang-orang menuntut pemimpin pastoral untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan pelayanan. Dalam video kali ini pun saya akan mencoba menjelaskan beberapa contoh implementasi yang dapat dibahas. Yang pertama, membangun hubungan
harus membangun hubungan yang sehat dan positif dengan jemaat melalui komunikasi yang efektif, empati, dan perhatian. Yang kedua, memberikan bimbingan dan konseling. Pendeta harus siap memberikan bimbingan dan konseling kepada jemaat yang membutuhkan, baik secara personal maupun kelompok. Yang ketiga, membangun tim pelayanan. Pendeta perlu melibatkan jemaat dalam pelayanan dan membentuk tim pelayanan yang solid dan efektif. Yang kelima, mengatur kegiatan gereja. Dan di sini pendeta harus mengatur kegiatan gereja secara terstruktur dan terencana, serta melibatkan jemaat dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam, membangun visi dan misi gereja. Di sini pendeta perlu memiliki visi dan misi yang jelas untuk gereja, serta mampu mengkomunikasikannya kepada jemaat. Adapun kesimpulan saya dalam video ini, pendeta sebagai pemimpin pastoral memiliki tanggung jawab yang besar dalam membimbing, melayani jemaat, serta membangun gereja yang sehat dan bertumbuh dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan pastoral yang telah saya jelaskan tadi. Nah, pendeta dapat menjadi pemimpin yang efektif dan pelayan yang setia bagi jemaat. Terima kasih, sampai jumpa.